Ya Bang. Dengan cek sarannya belum betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuknya nafas ini. Dan tidak lupa kita panjatkan salam dan serta salawat kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dan alhamdulillah pada malam ini di Padepokan Patrap kedatangan tamu Pak Isman dari Malang dan sahabat kita yang tidak lain adalah Pak Setiono dari Kudus. Dan tidak lupa kepada sahabat-sahabat DNSA yang dirahmati Allah selalu, yang selalu setia mengikuti pengajian rutin malam Jumat yang disiarkan langsung dari Padepokan Patrap. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu belajar dan terus belajar mengenai sadar Allah. Dan kadang banyak dan masih banyak juga yang selalu bertanya, apa itu sadar Allah? Sadar Allah apa ingat Allah? Nah, dulu memang saya pernah diajarkan ingat Allah. Tapi seiring waktu Allah memperjalankan saya untuk selalu belajar dan belajar, sehingga sampailah di Padepokan Patrap Surakarta ini. Ternyata lebih dalam, bahasa saya itu lebih dalam daripada ingat. Kadang ya ingat apa yang diingatnya dari Allah, bertemu juga belum. Nah, namun di sinilah kita benar-benar dipahamkan yang sebenar-benarnya tentang marifatullah atau sadar Allah. Hanya sadar Allah lah yang sebenar-benarnya ilmu hakikat, karena sadar Allah itu selalu sadar kepada Allah,
di dalam setiap gerak dan langkah kita. Bila mana mengingat Allah, apakah kita sudah jumpa? Pertanyaannya ya, jawab juga mas saya belum. Maka dengan sadar Allah ini, dengan dua kunci atau dengan bahasa kalimat sakti lah bahasa saya, menyadari dan menerima. Di dalam kehidupan nyata ini, kita harus selalu menyadari ketetapan Allah dan selalu menerima apapun kehendak Allah. Inilah yang disebut dengan ilmu marifatullah yang sebenar-benarnya. Bukan hanya dengan kajian, bukan hanya dengan kitab-kitab yang selalu disodorkan oleh mursyid-mursyid kita. Namun disinilah kita belajar dengan laku, belajar dengan praktek. Maka itulah yang sebenar-benarnya sadar kepada Allah dan selalu marifatullah, dalam bahasa lainnya marifatullah, tapi masih identik dengan marifatullah. Tapi kalau sepengetahuan saya, kalau kita belajar marifatullah itu identik dengan ilmu mistis. Itu pengalaman pribadi saya, emang benar orang-orang yang belajar marifatullah pasti ke ilmu mistis larinya. Namun di sini dengan konsep sadar Allah, kita harus selalu lurus kepada Allah, tidak boleh belok kemanapun, apalagi ke tujuan ingin sakti lah, ingin kaya, tidak ada. Karena di sini diajarkan lurus kepada Allah selurus-lurusnya. Maka itulah yang disebut dengan sadar Allah, selalu menyadari apapun yang terjadi itu adalah suatu pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, sahabat-sahabat TNSA, marilah kita selalu belajar dan belajar. Walaupun bahasa saya itu sering jatuh bangun, saya juga jatuh bangun, kadang jatuh bangunnya itu ya kadang banyak mengeluh. Nah, tapi kalau kita sadari mengeluh itu adalah suatu pembelajaran supaya kita bangkit dan sadar kepada Allah, bukan mengikuti mengeluhnya. Tapi ikutilah, sadarilah, terimalah apapun itu adalah suatu pembelajaran dari Allah. Dan tidak lupa kita harus selalu bersyukur supaya kita selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah juga yang memahamkan dan Allah juga yang selalu mengasih pelajaran kepada kita di alam nyata ini. Karena di dalam belajar sadar Allah itu, kita ini harus benar-benar lurus kepada Allah selurus-lurusnya. Dengan bahasa surat Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Maka itulah jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau belajar di sadar Allah itu, kita bahasa saya itu gak usah neko-neko lah. Udah apa yang nyata itulah suatu pembelajaran. Dan yang nyata inilah yang harus kita tunaikan, yaitu perintah-perintahnya. Kadangkala kita sering mengalami kebingungan. Nah, ini saya kadang kebingungan. Kalau kita mengalami suatu permasalahan itu, sebenarnya itu bukan suatu permasalahan, tapi itu adalah suatu pembelajaran. Ketika kita merasa terpuruk, merasa malas, ya itu semuanya pembelajaran. Itu yang saya alami itu. Dengan belajar sadar Allah, Allah itu selalu memberi kebahagiaan sebenarnya, bukan sesuatu yang keluar dari kebahagiaan. Maka hidup ini adalah untuk bahagia. Maka kita harus selalu sadar kepada Allah. Apapun yang terjadi di kenyataan hidup kita itu adalah suatu pembelajaran yang Allah berikan kepada kita untuk selalu sadar kepadanya. Dan pelajaran itu adalah suatu kedewasaan di dalam bersikap. Nah, maka di konsep sadar Allah kita diajarkan dengan 3T. Disinilah peran 3T sangat penting bagi jiwa kita. Karena jiwalah yang berperan untuk selalu sadar kepada Allah dan wujud ke dalam perilaku kita sehari-hari, yaitu ATP. Nah, maka orang sadar Allah itu pasti tidak akan lepas dengan namanya ATP. Ya.
Semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah dengan pembelajaran-pembelajaran yang nyata, karena Allah itu mengajari kita dengan yang nyata, bukan yang tidak nyata. Kenapa bisa dengan yang nyata ya? Karena ada tandanya. Kalau dalam bahasa kajian adalah ayat yang tersirat, itu yang harus kita pelajari dan kita pahami, namun semua itu harus kita aktifasi dengan zikir nafas. Nah, inilah kunci untuk selalu peka dan paham terhadap tanda-tanda dari Allah itu, yaitu selalu aktifasi dengan zikir nafas setiap hari atau setiap malam. Dengan bahasa lain, istiqomahlah di dalam berzikir nafas. Maka dengan berzikir nafas ini, insya Allah akan memahamkan dan Allah akan memberi segala ilmunya yang begitu nyata bagi saya. Karena apa yang dilihat, didengar, dirasa itu adalah tanda atau pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cukup sekian apa yang saya sampaikan, karena tidak panjang lebar itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat DNSA dimanapun berada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai timbuh itu kram, Pak. Jadi silo biasa ya. Nah, Pak? Kalau kesemutan nggak apa-apa, kalau kram itu kan saya bingkok gini, hati loro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Bapak dan Ibu yang online ya. Di sini bapak-bapak semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahmi melalui channel YouTube saya dan di Padepokan ada Pak Isman, ada Pak Setiono yang dari luar kota, beliau ini. Kalau yang lain dalam kota antar provinsi. Baik, ya, terima kasih Kang Darman yang sudah memberikan opening menggantikan Mbah Bejo SA. Beliau sedang tugas negara ke Tulungagung untuk bersilaturahmi dengan Pak Hendrik, Pak Yulianto, kawan-kawan di sana. Mudah-mudahan sekarang sedang nobar, nonton bareng. Baik, tema kita kali ini tentang belajar yakin. Apa urung yakin? Apa ya belum yakin? Ya, saya nggak tanya itunya, poinnya tidak di itunya. Tapi mari kita evaluasi
apakah keyakinan kita itu caranya sudah betul. Yang kedua, apakah keyakinan kita itu akan memunculkan sebuah kehendak Allah, ya. Sehingga apa yang kita yakini itu bisa terwujud, yang mewujudkan Allah. Baik Bapak dan Ibu, saya akan biar nggak bingung ya, kadang-kadang yakin, ini ragu-ragu. Orang yang penting yakin. Ya kalau digambar di mana itu ada orang mancing di perempatan, lubang apa wi, lubang air, orang mancing. Sing penting yakin, yang ngono ngenyak. Tapi ya, mari kita bicarakan dulu tentang yakin ini, karena ini hal yang penting. Ya, pertama kita kenali dulu sebenarnya yang yakin itu pikiran kita, perasaan kita, atau kesadaran kita. Nah, ini kan perlu diketahui dong. Mungkin kita yakin gitu, tapi nggak tahu yang yakin itu yang mana. Dia mengatakan yakin itu hati. Baik. Jadi kita akan ke esensi dulu. Tapi dari esensi itu nanti pasti akan mengarah ke di bawahnya. Maksud saya begini, sebenarnya yang yakin itu siapa yang yakin? Ternyata yang yakin itu jiwa, pekerjaannya jiwa. Orang menyadari sesuatu itu pasti yakin, betul nggak? Menyadari Allah, yakin nggak sama Allah? Maksudnya menyadari Allah nggak yakin sama Allah, kan ya lucu. Nah, kita percaya kepada Allah gitu kan, tapi nggak menyadari Allah gitu. Apa ya, percayanya itu bijinya 100, nilainya 100 lah. Kamu itu bilang yakin, bilang percaya, tapi kok nggak sadar kalau Allah itu ada. Kalau yakin Allah ada berarti sadar kalau Allah itu ada. Betul nggak Pak? Mungkin nggak orang yakin tapi nggak sadar? Hah? Mesti tetap sadar gitu. Dan itu akan diikuti oleh hati, diikuti oleh pikiran. Jenengan yakin, Bapak Ibu yakin di rumah yang kosong itu ada hantunya. Yakin, percaya, mesti kau menyadari nek kono hantune mesti. Hatinya wedi. Diikuti oleh hati. Hati apa? Hatinya takut. Pikirannya apa? Pikirannya pocongan. Pikirannya hantu, gendruwo. Karena apa? Keyakinannya di situ ono hantu. Disadari bahwa di situ ada hantu. Maka pikirannya juga berpikir tentang hantu. Perasaannya ya wedi tentang hantu. Jadi sebenarnya yang paling utama itu adalah keyakinan, kesadarannya itu. Karena diikuti oleh pikiran dan perasaan. Nah, percaya sama Allah. Terus setan ini ngendi? Setan itu bisik-bisiki. Awalnya percaya 100% jadi
90%. Yakin. Wis percaya, ndonga wis percaya nek bakal kabul. Terkabul kan, Pak? Pikirane dibisiki karo setan. Karo jin aladzi yuwaswisu durinas. Apa dongamu kabul? Apa kowe nek njaluk mari ki ya iso mari tenan. Apa kalau kamu minta sembuh itu biar apa ya bisa sembuh betulan. Apa ya kalau kamu sedekah itu kamu nanti bisa kaya. Bisa rezekimu tambah lancar. Atau malah kamu tambah melarat nanti kalau kamu banyak sedekah. Nah, keyakinannya jadi Gusti Allah ini apa ya ana wong dipikir ya iso gitu. Nah, jadi pikiran-pikiran itu ladang setannya untuk menggoda kepercayaan. Godanya lewat pikiran, Pak. Sehingga keyakinannya jadi ini. Apa sih pentingnya kita tuh bicara tentang keyakinan? Ya, pertanyaannya kan, kalau kita melakukan sesuatu tidak yakin, tidak percaya, kira-kira bagaimana? Dia melakukan sesuatu, tapi tidak yakin, tidak percaya, kalau itu tuh dikabulkan Allah. Jadi kan berobat ke dokter, tapi nggak yakin kalau disembuhkan Allah. Terus piye berobat itu? Setengah-setengah. Ragu-ragu itu ya Allah, yes, apa yang kamu sangkakan kepadaku, ya itu yang terjadi. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kita itu punya amanah. Ya amanah anak, pekerjaan, ya rumah, harta benda, teman dan lain sebagainya. Tapi kita tidak yakin gitu kalau kita akan berhasil. Misalnya kita diamanai sebuah perusahaan, tapi kita tidak yakin kalau perusahaan itu akan berkembang. Selalu was-was, ragu-ragu. Apa ya perusahaan itu akan berkembang? Pasti tidak, pasti terhambat. Betul nggak? Nah, pengusaha-pengusaha itu dia menempatkan keyakinan itu tidak boleh diganggu oleh pikiran. Tidak boleh diganggu oleh perasaan. Jadi mereka itu memisahkan antara pikiran dan keyakinan. Sebab memang itu beda. Keyakinan itu dari kesadaran, sedangkan pikiran itu jasad. Jadi prakteknya begini prakteknya. Dengan punya usaha, terserah usahanya apa. Itu tanya dulu. Kira-kira nih Allah membesarkan perusahaan ini apa tidak? Kira-kira Allah membesarkan perusahaan ini apa tidak?
Dan itu tidak boleh diganggu oleh pikiran ketika kita sudah mengatakan bahwa perusahaan ini akan berjalan. Maka dia menjaga betul, Pak. Jangankan ucapan yang negatif mengeluh, pikiran negatif aja dia jaga, jangan sampai masuk ke keyakinan. Nah, makanya kita itu harus tahu amanah kita itu apa. Kira-kira yang diinginkan Allah terhadap amanah itu akan seperti apa? Dan kalau itu yang diinginkan Allah itu seperti apa, ya kita harus percaya dengan apa yang diinginkan Allah terhadap amanah itu. Misalnya kita berdagang, ya berdagang. Kita diamanai barang dagangan yang akan kita jual kepada yang mereka yang memerlukan. Keyakinannya itu laku apa tidak? Keyakinannya itu akan membantu orang agar terpenuhi kebutuhannya apa tidak? Gitu. Kalau ragu-ragu, alamat, Pak. Wah, ngapain? Wah, alamat itu kalau nggak segera diatasi. Ya setan kan membisikkan tadi saya bilang tadi. Agar kita ragu-ragu. Tanok payu, rawai. Wah, ini anu merek elek ra payu. Wah, saingane oke. Kalah. Wah. Ini setan iki membisikkan yang membuat kita jadi ragu-ragu. Saingane oke. Wes macam-macam itu setan. Nah, kita harus menjaga di dalam menjalankan amanah itu harus dijaga. Keyakinan ini jangan sampai rusak. Nah, kalau Bapak Ibu punya karyawan, di kantornya ditulisi, dilarang mengeluh. Mengeluh itu kan hasil kerja setan, Pak. Agar apa? Memberikan efek vibrasi negatif ke yang lain. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Nasnya itu menungso-menungso itu, Pak. Menungso-menungso kan gawane ngeluh itu kan sajane membuat was-was. Ayo jenengan mengeluh ke orang atau jenengan dikeluhi orang. Di was-was. Jadi ragu-ragu. Ini ngopo buka toko barang nih? Ini ngopo buka usaha ngene barang. Kayak deloken liyane ora payu kok malah buka toko. Oh iya. Makanya keyakinan itu Bismillahirrahmanirrahim. Lempar jumroh balang setan buah. Ya bikin ragu-ragu, Pak. Balang setan. Aku iki kerja ning kene terus ya apa ya sok ben iso duwe omah. Wah, aku setan. Iya lah waduh setan kurang ajar. Iya. Ya kerja toh. Rumah itu Allah yang ngasih. Jadi jangan sampai keyakinan kita kepada Allah itu diintervensi oleh setan yang membuat ragu-ragu.
Banyak loh amanah-amanah kita itu yang diojok-ojok setan dadi ragu, Pak. Nah, ini makanya Bapak Ibu harus memisahkan ya antara jiwa dengan pikiran. Jiwa dengan perasaan itu berbeda. Letakkan kepercayaan kita murni kepada Allah. Pikiran ragu-ragu terserah, tapi jangan sampai mengganggu keyakinan. Ya, keyakinan kalau ditanya, siapa yang memberi rezeki? Keyakinan ditanya, siapa yang memberi rezeki rumah? Jawabannya apa kira-kira? Keyakinannya, jiwanya itu ditanya, siapa yang memberi rumah? Siapa yang membelikan motor? Keyakinannya, Allah kan? Allah. Tapi kalau masuk ke pikiran jadi beda, Pak. Siapa sih nekok ke rumah? Perusahaan. Pelanggan, customer. Oke, enggak apa-apa, silahkan di wilayah ini. Jangan sampai enggak ada pelanggan, terus keyakinan domae muduk. Jangan sampai keyakinan punya mobil, punya rumah itu jadi turun. Wah, sepi. Berarti rasa gawe omah lagi. Ah, wila omonganmu. Oh, Gusti Allah ku beda. Gusti Allah ku maringi omah itu tidak tergantung dagangan itu laku atau tidak. Laris apa enggak? Karena Allah memberikan rezeki itu tidak tergantung dari customer. Kalau Allah akan memberi rumah, ya jadi rumah itu. Nah, ini yang harus pelajari. Kalau enggak, Pak, kecampur-campur. Bisikannya setan ini mlebu bleng. Wah, nek carane sepingin iki ra iso duwe omah lho. Nah, gitu. Padahal sudah ada ditanya siapa yang memberi rumah? Allah. Tapi ketika customernya enggak ada, pembelinya sepi. Nah, pembeli sepi loh. Kamu nggak bisa beli rumah loh. Wah, iya piye iki? Wah, target luput loh iki. Nah, gitu. Nah, tadi katanya yang memberi rumah Allah. Nah, ini karena apa, Bapak? Ketika seseorang itu yakin, percaya, maka Allah itu akan menuntun. Allah itu akan memberikan jalan melalui sunatullahnya. Tiba-tiba seseorang karena kebanyakan rumah, ya, keinget kita misalnya, wah arung di rumah ya, tak kayak ini siji loh. Padahal dagangan rapayu, Pak. Padahal itu pembeli nggak ada, kok bisa punya rumah? Ternyata Allah menggerakkan pikiran juragan rumah tadi, juragan properti tadi. Wah, elingan angel. Teringat saya itu belum punya rumah. Sedekahku tak kasihkan dia aja. Loh, siapa yang menggerakkan? Tapi kalau kita nggak yakin sama Allah, nggak akan Allah menggerakkan hal-hal yang gaib seperti itu, Pak. Hal-hal yang aneh-aneh, yang jalan-jalan yang seperti itu, yang tidak kita sangka-sangka. Makanya nek wong Islam kok melarat-melarat sebabnya ora pati yo yakin. Selawatane akeh, dongane akeh. Ning ora yakin, gampang kegodha setan. Keyakinan iki grogoti setan. Maka
Makanya perlu dipahami sebenarnya yang yakin itu yang mana sih? Oh, yang kesadaran. Yang suka kepikiran negatif itu yang mana sih? Oh, pikiran, jasad. Kan gitu. Nek mboten percaya mang buktekke wis. Dari hal-hal yang kecil aja. Yang kecil aja. Yang kecil yang bisa jenengan jangkau. Wah, nek dijangkau ya wedowen. Oh, belum tentu. Belum tentu. Maka dari yang paling mudah dulu. Misalnya apa? Aku harus mandek merokok. Aku mau berhenti merokok. Misalnya. Kira-kira mungkin toh? Ayo. Nanti jenengan di situ belajar memisahkan mana keyakinan bisa berhenti merokok dengan pikiran-pikiran. Wah, orang ngerokok ya blangkemen no. Ngono-ngono kuwi. Apa meneh? Wah, orang ngerokok ya kecut no. Nah, apa meneh? Apalagi orang ngerokok ya ora happy no. Wah, itu pikiran-pikiran ganggu, Pak. Duing gitu. Coba jenengan belajar memisahkan. Aku yakin, aku percaya. Oke, kamu pikiran silahkan mengganggu. Tapi aku tetap yakin bahwa Allah menjaga saya untuk tidak merokok. Mang coba sedina wae. Loh, nyoba. Nyoba orang bayar. Oh iya ya, berhasil ya. Gitu, Pak. Nanti akan Allah buat jalan-jalan keluar yang tidak kita sangka-sangka. Yang itu iya ya. Mudah ya, gitu loh. Ya kan nyoba kan nek langsung nyoba duwe omah ngono ya. Ya sengko sithik karena kita baru belajar yakin, belajar percaya, baru belajar memisahkan antara sadar yang yakin tadi dengan pikiran yang suka ganggu. Nanti kalau sudah, Pak, insya Allah, ya Allah amanah saya keluarga. Kalau kemana-mana harus pakai Grab itu boros dan kita tidak bebas. Hamba mohon diberikan mobil. Yakin? Yakin. Wes pegang yakin mobil, tek yakin. Tapi amanahnya jelas ya. Ora butuh apa-apa pengen mobil. Misalnya kayak aku, ya Allah minta mobil box. Mbok engko apa? Iya tak? Ora perlu. Mobil penumpang untuk keluarga, oh ya. Nah, mobil box apa anak mau mbok lebokke box. Kan kayak gitu. Jadi mintalah yang ada unsur amanah, syukur-syukur ada tandanya yang kuat dan perintahnya jelas. Jadi kan di rumah punya bapak, misalnya yang sedang sakit. Kalau ke rumah sakit kerepotan karena tidak punya mobil, minta mobil sama Allah. Ya Allah, saya minta mobil, ini kebutuhannya untuk agar saya bisa melayani orang tua saya dengan lebih baik. Tek kenceng mobil. Wis. Di situ pikiran itu duit dong ngendi wae. Pikiran. Oke, pikiran terserah kamu mau bilang apa, tapi Allah akan memberikan saya mobil. Ya Allah ra mungkin maringi kowe mobil. Wong kowe kerja gaji murah nyandak. Terserah pikiran. Allah bisa memberikan saya mobil tanpa harus pakai uang. Wow, dijaga ini ya, split apa pemisahan antara keyakinan dan pikiran ini, Pak. Tetap standby di atas, nangkring gitu loh, Pak. Aja down, turun. Wah iya gajiku sakmene ya. Gaweanmu mosok aku tuku mobil. Ah, kuwi jenenge kesetanan.
Ada kelebonan setan. Kelebonan bisikane setan. Apapun. Nah, itu. Nah, jenengan pengen tahajud. Ya Allah, hamba mohon agar hamba bisa tahajud nanti malam jam 3. Wah, ora iso no turume jam 11 kok ngantuk no. Nek ngantuk kegedo setan. Wah iya ngantuk ya. Wah. Jam 3 bablas. Jam 3, ya Allah, hamba mohon hamba bisa dibangunkan pukul 3, agar hamba bisa sholat tahajud. Mulai turu jam 1:30 sok iso tahajud. Lah kuwi lak turuku. Nek wis Gusti Allah berkehendak, mbok apa turuku jam 2 to, tetep aku iso tahajud. Jawab dhewe, Pak. Tapi dengan keyakinan unsur Allahnya tadi harus dipakai. Iku kowe biasane jam 3 benake sarung tok arep tahajud. Kuwi lak ndek ini. Besok itu jam 3 Allah tuh membangunkan saya. Dan saya bangun dan orang benake sarung tok, benake kemul, ya wudu salat gitu. Jadi apa, Pak? Dijaga gitu loh keyakinan kepada Allahnya tadi. Masa Allah bangun kita aja tuh ora iso. Yang banyak teman-teman ini apa? Utang. Ya ora. Utang itu seberapa pun utangnya, keyakinannya harus bisa apa? Bisa membayar dan bisa melunasi. Walah lunas apa? Gaji entek arep lunasi. Kuwi lak gaji. Nek Gusti Allah itu sudah berkehendak lunas. Gitu, harus berani melawan setan dengan kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu apa? Ya keyakinan terhadap Allah itu tadi. Jangan mau tergoda oleh was-was yang dimunculkan oleh jin dan setan dan manusia. Oh, koncone teko. Kowe arep lunasi utang. Badalan, nganggo badalah barang. Arep lunasi utang. Duit kok ngendi? Wah iya, duit kok ngendi ya? Nah, itu termasuk yang suka membuat kita was-was. Maka keyakinan harus ditempatkan pada keyakinan. Mas, nek aku wis doa karo Gusti Allah dan Gusti Allah ngijabahi. Arep duit kuwi pas-pasan, gaji kuwi pas-pasan. Nek Gusti Allah berkehendak, ora ana sing iso ngalang-alangi, Mas. Utangku lunas. Gusti Allah iki disuwun 1.000 rupiah. Karo 1 triliun iki bagi Allah tuh gampang kabeh. Apa nek 1 rupiah gampang, 1 triliun angel ngono nganggone Gusti Allah. Gampang. Makanya kita beradu keyakinan, itu akan beradu dengan bisikan setan. Nanti kalau orang itu sudah yakin, sudah bisa memisahkan dan yakin, wah seneng Pak, gue eksperimen. Eksperimen itu artinya ya kita karena sudah akrab dengan Allah. Wah, ya Allah, betul nih Allah. Ya Allah, Engkau tuh Maha Kuasa betul. Buka warung siji, laris. Wah, karena apa keyakinannya? Warungnya laris. Kan biasanya ya ATP, nggak boleh terus. Orang ngopo-ngopo ya ora kena, tetap sunatullahnya ATP-nya dijalankan. Saya bicara keyakinan ini tentunya sudah menjalankan amanah.
Ya nek karo pelanggan ya kudu sing hormat. Duwe warung kursine reok-reok ngono dinengke ora didandani, itu kan namanya sudah tidak amanah. Piye sing arep laris warunge? Tanggalan 2019 cek dipasang. Kan itu tidak aman diganti 2022. Bakwan rapayu goreng meneh. Nah, itu sudah tidak amanah. Diris-iris dadekke cap jahe. Lha iki cap jahe ana tokolane barang. Wah, iki jebule sisa kemarin sore. Lho ngono tidak amanah, Pak. Mbok kowe ning tengah kutha pinggir dalan iklan ning Facebook, iklan ning. Tapi kalau pelayanan terhadap konsumen itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Wis to, sak terkenal-terkenal kok ya ngopo tak prapayu. Makanya pelanggan itu utama. Apa yang nyaman untuk pelanggan? Wong nek maem itu mesti kaya ning rasane kan ning omahe dhewe to, Pak. Lungguhe ya penak, maeme ya penak. Teko ya disambut. Orang mudeng panganane apa ya dijelaske. Kan ngono. Itu Allah itu mendatangkan orang-orang sehingga laku. Tapi keyakinan, kadang keyakinan itu membuat kita tuh out of the box. Betul nggak? Keyakinan kita itu akan memunculkan ide-ide sehingga muncul perilaku out of the box. Jadi misalnya gini, ya nek buka warung ini pinggir jalan gede, tur yo nganggo merek sing terkenal, yang perlu franchise, jenenge terkenal. Karena keyakinannya kepada Allah kuat. Apa sing marake laris franchise? Apa yang manake nekake rezeki kuwi yo merek. Mereknya apa nek pelayanannya elek piye? Wis ora sanggup branding-brandingan. Gawe brand dhewe wae. Jenenge dhewe. Tapi pelayanan, desain, kualitas interior prima. Nah, itu pas pada datang, Pak. Nah, itu keyakinan. Pasti Allah akan mendatangkan orang-orang untuk makan di sini. Wis gampangane lah. Wong iki nek ning nggon sing penak kan seneng. Mak ning ngono lho penak. Ya, itu contoh aja, contoh. Nah, Bapak Ibu, jadi gini, yang penting adalah keyakinan dulu. Masalah cara itu nanti Allah akan tuntun. Yang penting yakin kepada Allah itu harus betul-betul dilatih, dijaga. Jangan sampai turun gara-gara was-was, bisikan-bisikan dari jin dan manusia. Aladhi yuwas wisufi sudurinas. Ya. Jadi, yang saat ini mendengarkan, nonton tayangan ini, ya saya harapkan belajar gitu loh. Gunakan sadar Allahnya, gunakan zikir nafasnya agar sadar Allah, sehingga dengan sadar Allah itu keyakinannya tambah kuat. Gunakan untuk punya usaha, punya pekerjaan, itu harus diyakini. Jangan usaha dagang kuliner tapi nggak yakin kalau orang-orang senang makan di situ. Nah, ini gimana?
Bagaimana orang itu mau datang kalau keyakinan kita saja sudah vibrasinya negatif. Saya terkesan dengan makelar, Pak. Tahu nggak makelar motor, Pak. Makelar itu dapat mobil itu kotor, Pak. Ketika dia sudah beli itu dijual lagi, itu celak, Pak. Terus ngajeni mobil ini radu, kadang-kadang overdosis. Wah, mobil ini memang hanya ada di satu, Solo itu hanya ada ini. Pokoknya gitu loh. Karena yakin ini akan laku. Mobil itu kan. Baik. Ya. Sampai orang itu ukurannya gini. Nah, aku seneng delok mobil dodolan iki. Wong liya mesti seneng. Ngoten lho, Pak. Jadi ya kita itu memperlakukan orang itu dagangan kita, usaha kita seperti itu. Kalau saya nyaman di Padepokan, orang lain pasti nyaman juga di Padepokan. Maka ukurannya saya. Kalau orang lain, kalau saya nggak nyaman di Padepokan, bagaimana orang lain mau nyaman di Padepokan? Mau berkunjung ke Padepokan? Nah, ini yang harus kita latih, harus selalu kita lakukan. Ya. Paham nggih? Ada pertanyaan? Salam Pak Pono. Belajar yakin nih. Ya, saya belajar ya. Ngikuti. Ngobrol dengan Pak Ranto. Hasbuna. Nah, kemarin saya silaturahmi ke Pak Ranto sama Pak Supono, ngobrol dengan beliau. Dia cerita saya setahun harus 3 restoran harus. Setahun itu targetnya 3 restoran. Ternyata ya prinsipnya yakin tadi, Pak. Karena yakin itu membuat kita itu tertuntut untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita yakini. Maka bahaya kalau kita punya usaha tapi nggak yakin. Kita harus punya usaha, punya satu usaha yang harus kita yakini dan tidak boleh terganggu oleh pikiran. Ya, makanya 3T-nya diterapkan. Menerima itu nggak boleh mengeluh. Nah, kalau mengeluh, wah, ini dagangan kok sepi, wah, berarti sudah kesetanan. Karena bisikan setan. Nggak boleh, harus sadar. Astagfirullah, aku mau ngomong apa aku mau? Daganganku sepi ngono ya? Astagfirullah. Sadar lagi. Allah tuh ngasih rezeki tidak kira-kira, jalannya tidak aku sangka-sangka. Nah, sehingga kita tetap yakin. Pokoknya dalam usaha apapun, sandarkan kepada Allah bahwa Allah itu memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, jalan keluar yang memang Allah akan membuat jalan keluar yang tidak kita sangka-sangka juga. Yakin. Tapi ada ATP-nya, tidak asal yakin, harus ada sunatullahnya, ada ATP-nya. Ya, Siti Hajar aja bolak-balik Safa Marwa dengan penuh keyakinan akhirnya membuahkan Allah memberikan Zam-Zam.
Kan ra nyambung. Mosok sikile bocah. Bayi iso ngetokke Zam-Zam. Wong tukang bur ngantek pirang-pirang meter kok. Gitu, Pak. Duh, ini masalah tukang bur. Masalahnya itu karena keyakinan itu. Maka pada kondisi yang sangat tidak mungkin itu tetap di sini harus dijaga, Pak. Iso. Ada anak gitu ya, Pak ya? Apa iso? Apa bisa gitu. Apa ya bisa? Itu biarkan di pikiran. Tapi di keyakinan aku menyadari bahwa Allah membisahkan saya. Split pisah gitu loh, Pak. Jangan campur. Kalau campur, wah pasti kena bisikan setan. Nah, Bapak Ibu, itu yang perlu saya tekankan pada pelajaran kita kali ini. Ya, kita ber-DN itu bukan sekedar DN. Bapak Ibu, secara ekonomi, secara kesejahteraan hidup itu harus meningkat. Secara ekonomi juga harus meningkat. Nah, itu merupakan ukuran. Karena Allah sendiri yang menyampaikan bahwa mayattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, mulailah keyakinan dari hal yang sederhana. Ini sudah saya kemarin dan hari ini saya praktekkan. Dari hal yang paling sederhana. Saya tuh sudah berminggu-minggu mau menghubungi seseorang. Rasanya berat, Pak. Rasido meneh. Tertunda-tunda tuh sampai 2-3 minggu. Hari ini, ya Allah, izinkan saya untuk menghubungi beliau. Allah pasti menghubungkan saya dengan beliau. Saya nggak gagas kenek gue sabot apa piye, pekewuh apa piye, serat tak gagas. Ini tetap gitu. Ya, tuntunannya sederhana, ketik dulu di komputer, ketik. Nggak jadi. Ketik dulu di ini, di laptop, di HP, ketik. Betul. Itu nggak usah pakai semua, maghrib. Jam berapa ya? Jam 5. Nyambung, Pak. Bisa. Mungkin bagi orang itu satu yang ringan, tapi bagi saya ini luar biasa. Hambatan psikologis menghubungi orang ini itu luar biasa. Tapi bisa. Tenang berarti. Jadi fokus pada satu hal dan saya yakini itu akan terwujud. Nah, bisa. Itu membuktikan hal yang sederhana seperti itu, Pak. Dan tidak berat, ringan. Gitu. Oh, ini kuncinya sudah ketemu. Kalau saya itu biasanya kalau hal yang kecil sudah saya praktekkan ketemu jalannya, berarti untuk hal yang besar itu pasti sama rumusnya. Karena Allah itu menentukan sunatullah itu yang ringan sama yang besar itu sama, Pak. Permasalahan yang ringan, cara menyelesaikan permasalahan ringan dengan permasalahan itu sama, prinsipnya loh ya. Prinsipnya itu sama. Seperti kalau kita ridho kepada Allah, maka Allah berjalan keluar. Ya pakai ridho. Ternyata betul jalan keluar. Nah gitu, pertolongan Allah itu turun. Makanya tak pasang ridho, wes apapun tak ridhoi. Wah iya ternyata ya pertolongannya deng. Itu rumus-rumus inti itu ada di Quran sama hadis. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Oh iya, kemudahan berarti. Nggak ada kesulitan, kan kemudahan. Oh berarti kemudahan. Prinsipnya itu. Nah kemudahan kan nggak mungkin ada kesulitan, Pak. Karena Qurannya nggak ada. Setelah ada kesulitan, akan ada kemudahan.
Kan nggak ada, setelah kemudahan ada kesulitan, kan nggak ada, Pak. Makanya prinsip hidup seperti roda pedati yang berputar itu salah, jangan dipakai. Itu bikin bisikan setannya masuk. Kita dari kesulitan nih, terus diberi kemudahan sama Allah. Wah, kok diberi kemudahan ya? Setannya melebu. Habis ini ada kesulitan. Setannya masuk, kena. Padahal di Quran nggak ada. Makanya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sudah terus kemudahan terus, karena setelah kemudahan nggak ada kesulitan lagi. Ya, itu di Quran. Jadi kita pakai prinsip Al-Quran. Makanya Bapak Ibu sering-sering dibuka lagi Qurannya, jangan hanya dibaca ininya Arabnya, tapi bagian-bagian tertentu juga kita harus pahami isinya. Karena itu rahasia-rahasia hidup itu ada di situ. Itu nggih, mari kita belajar yakin, belajar sadar melalui metode zikir nafas. Ya, Bapak Ibu, silahkan yang ada di rumah untuk menyesuaikan diri. Kita belajar zikir nafas bersama. Saya pandu dari Padepokan Patra. Nanti di tengah-tengah saya akan akhiri bikin nafas ini, dan Bapak Ibu silahkan lanjutkan bikin nafasnya sampai selesai. Ya, baik. Bapak Ibu bisa duduk rileks di rumah, di sofa atau di tempat tidur, atau duduk timpuh atau duduk bersila, silahkan. Yang penting adalah kesadarannya. Mari Bapak Ibu kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, aktifkan kesadarannya. Mulailah menyadari nafas, menyadari nafas Bapak Ibu yang masuk dan keluar. Menyadari tubuh Bapak Ibu, menyadari pikiran, menyadari perasaan. Cobalah untuk memisahkan diri, mana yang menyadari dan mana yang disadari. Kemudian Bapak Ibu pindah menjadi yang menyadari. Bapak Ibu menjadi jiwa yang sadar, yaitu yang menyadari tubuh
pikiran, perasaan. Zikir nafas ini bukan meditasi, tapi belajar ihsan, yaitu menyadari tubuh kita, pikiran, dan perasaan. Baik. Bapak Ibu, mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk menyadari Allah yang menggerakkan pikiran, perasaan, dan napas kita. Allah ada di balik napas yang bergerak. Allah ada di balik pikiran kita yang sedang berpikir. Allah ada di balik perasaan kita yang naik turun, yang berganti-ganti. Sadari ada Allah di sebalik napas kita. Baik. Setelah kita menyadari Allah, mari kita menyebut, memanggil dalam setiap nafas kita, memanggil yang menggerakkan nafas. Nafas masuk, kita panggil dengan sebutan hu, yang artinya dia. Dan setiap nafas keluar, kita sebut namanya dengan sebutan Allah. Allah. Panggillah dengan penuh kelembutan, sikap tawadu, rendah hati, dengan sikap kerendahan. Allah. Panggil dalam hati. Allah. Allah. Baik. Sebut namanya berulang kali, berkali-kali dalam setiap nafas. Nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Baik. Bapak Ibu, sekarang kita tingkatkan lagi komunikasi kita kepada Allah, tidak hanya menyebut dan memanggil, tapi kita iringi dengan gerak jiwa kita. Ketika mendekat kepada Allah, ketika Allah berserah diri kepada Allah, mendekat, Allah pasrah, mendekat, keluar nafas, Allah pasrah, Allah. Jadi ini untuk latihan berserah diri kepada Allah. Karena ini akan menambah keyakinan kita kepada Allah. Allah.
serahkan semua, kembalikan semua kepada Allah, termasuk diri kita, tubuh kita, pikiran, perasaan, sampai kita mengalami keadaan tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, yaitu fana, zero. Bapak Ibu tinggal menjadi diri yang menyaksikan tanpa memiliki, menjadi penonton, murni menjadi penonton dan tidak memiliki apapun. Jika Bapak Ibu tidak memiliki apa-apa karena semua sudah diserahkan kepada Allah, lakukan nafi isbat. Ketika nafas masuk, yakini bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Ketika nafas keluar, Allah, yakini hanya kekuatan Allah yang ada. Nafas masuk, yang ada hanya Allah. Nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai Bapak Ibu menyadari Bapak Ibu tenggelam di dalam lautan kekuatan Allah. Sibagatullah. Dalam kondisi ini, Bapak Ibu menyaksikan bagaimana bisikan-bisikan hati, bisikan-bisikan yang membuat kita ragu itu berada di pikiran dan perasaan, tidak berada di keyakinan, kepercayaan, atau di kesadaran kita. Bapak Ibu akan dapat berjalan dengan didasari oleh keyakinan kepada Allah. Baik Bapak Ibu lanjutkan zikir nafasnya. Pada keadaan ini Bapak Ibu dapat berdoa dengan diiringi keyakinan kepada Allah bahwa Allah mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Baik, silakan dilanjutkan Bapak Ibu. Panduan zikir nafas dari Padepokan saya akhiri sampai sekian.
Jerman. Ngaku, Pak. Oh, kan aku ya. Saya boleh nambah ya. Monggo, Pak. Sharing-sharing Ini ini. kan ini masuk Mas Ian. Masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang offline ini mestinya ya. Tapi ini kan orang nyambung sana tuh. Apa? Masih nyambung. Masih. Enggak apa-apa. Oh, Mau di off kan? offline aja. Kita ansek.